Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M dalam kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul My Lucky Encounter from the Game Turned into Reality. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di sebuah planet yang penuh dengan eksistensi sihir, terdapat 4 benua dengan 20 negara dengan beragam spesies, mulai dari elf, dwarf, demi-human, dan manusia. Rondel adalah salah satu negara dari 4 benua tersebut yang telah mencapai era sihir dan membuat negara tersebut menjadi sangat maju. Kemajuan teknologi yang dikembangkan dengan sihir membuat kegiatan mereka juga lebih mudah dan cepat. Meskipun begitu, mereka masih menggunakan sistem politik kerajaan di mana ada raja dan juga para bangsawan. Selain itu, pada tanggal 29 Desember tahun 1998 tahun sihir, sehari sebelum terjadinya perubahan abad, seorang magior legendaris meninggalkan wasiat yang menggembarkan dunia. Wasiat itu mengatakan, kekuatan, pengetahuan, kekayaan, siapapun yang ingin memilikinya, carilah, aku menyembunyikannya di suatu tempat. Mage itu bernama Manuel Lucas, sang pelopor yang membawa Rondel menuju era keemasan dan menjadi arduk kekaisaran Bring Up. Akibat bocornya wasiat itu, banyak orang yang berbondong-bondong untuk mendapatkan wasiat yang ditinggalkan oleh sang legenda. Banyak rumor yang beredar tentang lokasi warisan Lucas, mulai dari wilayah tandus tempat para naga tinggal, hingga negara persekutuan Elysia, dan itu membuat semua orang memburunya. Sayangnya, rumor hanyalah rumor. Tidak ada satupun tempat yang dirumorkan itu ada warisan dari Lucas bisa ditemukan. Pencarian itu terus berlanjut sampai 20 tahun berlalu. Akan tetapi, seorang pemuda akhirnya mendapatkan warisan Manuel Lucas. Tahun 2007 era sihir, dalam sebuah kastil milik salah satu keluarga bangsawan Lawrence, hiduplah seorang lelaki bernama Adrian yang sangat rajin belajar. Karena begitu rajin belajar, meskipun Adrian merupakan putra kedua dari keluarga Lawrence, tetapi ia begitu disegani oleh para pelayan di sana. Adrian sendiri sebenarnya merupakan seorang reinkarnator yang sebelumnya mati karena sebuah kecelakaan truk ketika ia sedang wajib militer. Ketika terbangun, ia menyadari jika dirinya tidak berada lagi di Korea dan terlahir sebagai salah satu bangsawan di kerajaan Reinhardt. Ia merasa sangat bersyukur karena kehidupan keduanya kali ini, ia dilahirkan sebagai keluarga yang memiliki kastil besar. Awalnya, Kim Mingi agak kebingungan, tetapi karena ia cepat memahami situasi, ia menjadi lebih tertarik untuk mempelajari tentang dunia ini dibandingkan dengan bermain. Karena sifatnya yang rajin belajar itu, ia mendapatkan kepercayaan dari orang-orang dan melampaui ekspektasi ayahnya. Alasan kenapa Kim Mingi lebih tertarik mempelajari dunia ini adalah karena sihir di Rondel sangat maju dan melampaui teknologi yang ada di bumi. Karena itulah, ia berniat untuk menaikkan nilai dirinya di mata orang di sekitarnya dan menjadi sosok yang jenius. Namun sayangnya, sebuah insiden yang tidak terduga membuat Adrian memikirkan kembali tentang kehidupannya yang sangat mulus dan membuat Adrian hampir saja mati karena diracun seseorang. Semua orang sangat khawatir pada Adrian dan penasaran siapa yang berani melakukannya, tetapi Adrian sudah tahu siapa yang melakukannya. Karena Adrian adalah anak dari seorang selir, tapi mendapatkan perhatian lebih dari kepala keluarga, membuat Adrian yakin jika pelakunya adalah anak Lawrence yang merupakan bangsawan tinggi dan berbeda dengan ibunya. Adrian sangat kesal karena meskipun dunianya maju, tetapi sistem politiknya masih terbelakang. Bahkan, ia mempertanyakan kenapa kepala keluarga masih belum menghukum pelakunya. Adrian menganggap jika ayahnya ingin menutup mata atas peristiwa itu, dan Adrian memutuskan untuk berhenti menjadi anak yang jenius. Saat ini kita diperlihatkan Adrian yang sudah berumur 20 tahun dan sedang mencari sesuatu di supermarket. Karyawan baru di sana berbincang dengan siapa orang itu
dan karyawan wanita memberitahu jika ia adalah putra kedua dari Lawrence yang memerintah saat ini. Karyawan itu penasaran kenapa penampilannya seperti orang biasa, tapi karyawan wanita itu ingin ia diam saja dan berusaha bersikap baik. Adrian menanyakan pada kasir di mana kartu poin Chronicle Online dan karyawan itu mengatakan jika kebijakan baru supermarket, pembelian barang itu langsung di kasir. Adrian tentunya langsung ingin membeli semua poin Chronicle Online itu. Karyawan wanita itu menegur karyawan baru karena sembarangan bicara di depan bangsawan, tapi karyawan itu penasaran kenapa dia tidak dikenal. Kembali ke kediaman Lawrence, di mana ibu Adrian saat ini, Sylvia Lawrence, cukup khawatir karena Adrian keluar sendirian. Adrian mengatakan tidak perlu khawatir karena ia hanya membeli beberapa barang saja di luar. Kakak Adrian, Cedric Lawrence, tiba-tiba datang dan memarahi Adrian karena pergi keluar sendirian tanpa seorang pengawal dan tidak menunjukkan sikap kebangsawanan. Adrian rasa Cedric terdengar seperti omong kosong karena dia sendiri lebih sering bermain dengan seorang wanita dan berani-beraninya membicarakan kehormatan keluarga. Adrian berpikir berdebat dengannya tidak akan selesai, jadi ia menundukkan kepalanya dan meminta maaf. Cedric kemudian menyinggung darah campuran rendahan Adrian yang tentu saja sebenarnya tidak memiliki kehormatan sama sekali dan tidak bisa dibanggakan. Adrian menanyakan untuk apa Cedric datang ke tempatnya, dan Cedric mengatakan jika ayahnya ingin agar dirinya mengurus bisnis keluarga. Karena sumber kekayaan bangsawan Rondel terdiri dari konglomerat dan politikus, membuat bisnis mereka cepat berkembang, dan Lawrence juga memiliki bisnis distribusi jarak jauh yang membantu. Adrian sudah menebak keserakan Cedric itu dan mengatakan ia akan menolak tawaran ayahnya nanti untuk ikut dengannya. Cedric senang karena adiknya sangat pengertian dan cepat tanggap. Selain itu, Adrian ingin Cedric segera pergi karena ia sudah membayar mahal untuk bermain game. Cedric tertawa dengan gembira dan mengatakan jika Adrian harus selalu seperti ini sekarang dan jangan melewati batasnya. Sylvia khawatir dengan perkataan Cedric tadi, tapi Adrian mengatakan jika ia tidak apa-apa dan sebaiknya mereka tidak ikut campur. Sejak percobaan untuk meracuninya, Adrian mulai hidup sebagai nolep yang selalu bermain game dan tidak akan keluar jika bukan sesuatu yang penting. Adrian juga sudah tidak peduli dengan pendapat tentang dirinya yang dulunya jenius dan memilih untuk mengisolasi diri dari dunia luar. Adrian berpikir mungkin ayahnya tidak tertarik lagi dengan ibunya yang tidak jenius, dan karena itu juga ia memilih untuk menjauh dari orang yang mengancam nyawanya. Tepat setelah lulus dari akademi, Adrian selalu diselimuti rumor-rumor yang dulunya adalah seorang jenius dan kini tidak bisa apa-apa tanpa bermain game karena efek racun 10 tahun lalu. Selain itu, kebanyakan pelayan di Lawrence memihak Anna dan membuatnya tidak bisa leluasa beraktivitas. Satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah berada di dalam kamarnya yang tidak ada seorang pun yang akan mengganggunya bermain game. Namun, hal yang tidak diketahui semua orang adalah Adrian telah berhasil menemukan warisan Lucas yang berada di game Chronicle Online. Berkat Chronicle Online, tidak ada yang tahu apa yang sedang dilakukan Adrian karena progres di dalam game akan ditransfer ke tubuh aslinya. Kembali ke 10 tahun lalu, ketika Adrian masih di akademi, ia menemukan sesuatu yang tidak terduga ketika ia sedang meneliti tentang Manuel Lucas. Ia menyadari jika lambang keluarga yang dimiliki Lucas berasal dari bahasa Inggris dan menebak jika Lucas juga berasal dari bumi sama sepertinya. Awalnya, Adrian ragu kemungkinan itu, tetapi semakin lama ia tidak bisa menyangkal fakta itu. Salah satu catatan yang ditemukan Adrian bertuliskan jika Lucas ingin jalan-jalan ke pantai California bersama istrinya dalam bahasa Inggris.
Catatan itu sebenarnya tidak ditulis oleh Lucas, melainkan pelayannya yang ingin mengabdikan momen bersama Armage terhebat. Menyadari jika Lucas juga berasal dari bumi, Adrian semakin tertarik untuk meneliti peninggalan Lucas dengan bukti-bukti yang selama ini belum terpecahkan. Karena Adrian mengerti bahasa yang sama dengan Lucas, penelitiannya akhirnya membawanya pada warisan Lucas yang sangat dicari oleh banyak orang. Adrian sangat senang karena akhirnya ia berhasil mengetahui di mana Lucas meninggalkan warisannya itu. Meski sudah menemukan warisannya, namun itu masih belum cukup karena Adrian harus menghadapi ujian di setiap lantai menara yang ditinggalkan Lucas. Adrian awalnya berpikir perjuangannya akan mudah setelah mendapatkan warisan Lucas, tapi nyatanya itu malah kebalikannya. Siapa yang akan menyangka jika warisan Lucas tidak berada di dunia nyata, melainkan berada di dalam game virtual yang tidak pernah terpikirkan orang lain. Terlebih, meskipun itu sebuah game, tetapi rasa sakit yang ia terima dalam game juga akan diterima oleh tubuh aslinya. Meski kejadian seperti ini ia ceritakan pada seseorang, ia yakin jika mereka tidak akan percaya jika sebuah game virtual akan terasa langsung dampaknya pada tubuh asli pengguna. Karena kemampuan fisik Adrian sangat lemah, ia harus berhati-hati ketika berhadapan dengan goblin. Meski begitu, Adrian akhirnya bisa mengalahkan goblin dan menaikkan levelnya ke level 10 serta mendapatkan pergantian job di warisan Lucas. Adrian kemudian dibawa ke ruangan rahasia oleh dewa utama Ariel untuk menyingkronkan karakter game dengan tubuh aslinya. Kemampuan karakter Adrian juga ditambahkan ke dalam tubuh aslinya dan ia merasa cukup senang karena sudah bisa berganti job meskipun butuh waktu yang cukup lama untuk sinkronisasi. Menyadari ada pintu yang mulai muncul, Adrian melanjutkan perjalanannya menuju ke lantai 2 dari menara sihir Manuel Lucas atau warisan Lucas. Adrian cukup terkejut karena tak menyangka jika lantai 2 akan berisi ratusan buku layaknya sebuah perpustakaan. Selain itu, ia ternyata mendapatkan sebuah peti hadiah yang berisi 5 miliar jarahan dan langsung masuk ke akun deposit miliknya. Namun, hadiah yang paling ditunggu Adrian adalah dibuatkannya satu lingkaran sihir yang membuatnya mendapatkan pergantian job sebagai seorang mage. Namun, ia tidak bisa keluar dari game sebelum sinkronisasi dengan tubuh aslinya selesai. Setelah pembuatan lingkaran pertama dan sinkronisasi selesai, Adrian akhirnya mampu merasakan langsung aliran mana di dalam dirinya. Karena sudah memiliki lingkaran pertama seorang mage, Adrian berpikir untuk belajar beberapa sihir yang ada di rak buku. Ia sangat takjub ketika rak buku yang tersedia bisa memberikan buku yang sesuai dengan apa yang ia cari dan merasa kagum dengan kehebatan Manuel Lucas. Beberapa saat kemudian, Adrian tampaknya sudah sangat kelelahan dan mual karena sakit kepala yang ia rasakan setelah membaca buku. Karena Adrian bisa mendapatkan keterampilan sihir hanya dengan menyentuh buku yang diinginkan saja, seperti di dalam game, membuat proses pengukiran di dalam otaknya bekerja sangat keras saking senangnya. Namun, Adrian tidak menyerah dan melanjutkan belajarnya karena hanya tinggal satu buku lagi tentang penyembunyian lingkaran mana. Kemampuan ini sangat Adrian butuhkan untuk mengelabui ibu tirinya dan orang-orang di sekitarnya agar mengiranya tidak berguna di luar sana. Karena sudah cukup mencapai batasnya, Adrian merasakan efek yang sangat berat untuk diterima otaknya hingga harus terjatuh. Alasan Adrian begitu memaksa dirinya adalah agar ia dan ibunya bisa terhindar dari orang-orang yang mengancamnya selama ini. Keesokan harinya di tempat latihan mansion, Fish, kesatria pengawal Adrian, sangat kagum karena tuannya memiliki stamina yang luar biasa. Adrian akhirnya merasakan efek dari sinkronisasi di dalam game dan Fish mengatakan jika ia awalnya agak ragu ketika Adrian ingin berlatih pedang.
Adrian beralasan jika tubuhnya mulai berat hingga berpikir untuk sedikit olahraga, yang padahal ia ingin meningkatkan progresnya di dunia nyata selagi di luar game. Selain bisa merasakan aliran mana dan bertambahnya stamina, Adrian yakin jika skill yang ia dapatkan dari dalam game juga bisa ia terapkan dalam kehidupan nyata. Ia bersyukur karena Lucas meninggalkan cara untuk menyembunyikan lingkaran mana dan membuat para kesatria tidak curiga sama sekali. Fish menanyakan apakah Adrian sedang dalam suasana hati yang sangat baik, tapi Adrian beralasan jika ia ingin melanjutkan sesuatu yang menyenangkan ketika bermain game. Para kesatria yang mendengarkan omongan Adrian merasa jika si jenius itu sudah menjadi pecandu game dan merasa aneh dengan Fish karena mau menjadi pengawal orang lemah dan menyedihkan. Fish sangat marah dengan ucapan para kesatria itu, tapi Adrian ingin agar Fish tidak memperdulikan mereka. Adrian senang karena masih ada kesatria yang peduli dengannya, tapi sayangnya ia harus berpura-pura demi menghindari Anna dan Cedric. Kembali ke Chronicle Online Game, Adrian telah memastikan jika kemampuan dalam gamenya juga tersimpan di tubuh aslinya. Adrian berpikir jika inilah waktu yang tepat untuk menjadi boros dengan semua uang yang ia miliki untuk membeli kemampuan sebanyak-banyaknya. Adrian berpikir untuk membeli beberapa kemampuan untuk mempercepat pertumbuhannya. Namun, hal yang paling penting adalah memanggil karakter pendukung atau gacha karakter. Karena fisiknya yang lemah, Adrian berpikir untuk mendapatkan karakter pendukung sebagai agro untuk membantunya naik level. Meski membutuhkan banyak poin pengalaman miliknya, tetapi itu bukanlah pemborosan karena sebuah party akan lebih menguntungkannya. Tanpa pikir panjang lagi, Adrian menggunakan semua uang miliknya untuk memanggil karakter pendukung sebagai tanker. Sayangnya, sudah lebih dari 30 juta won ia keluarkan, tetapi Adrian masih belum mendapatkan karakter pendukung sesuai dengan harapannya dan menganggap rate up karakternya sangat ampas. Namun, salah satu karakter bernama Arcia Baja Surgawi menarik perhatian Adrian karena ia belum pernah mendengar karakter yang satu ini. Karena ia merasa Arcia sudah menjadi yang terbaik di antara tingkatan unik lainnya, akhirnya Adrian memutuskan untuk mendaftarkannya sebagai pendukungnya. Tapi, Adrian terkejut ketika melihat role party miliknya tidak bisa diganti lagi dan merasa heran karena dia menjadi satu-satunya pengecualian yang tidak bisa berganti role. Adrian merasa mungkin inilah pembatasan yang harus ia terima, tetapi merasa bersyukur karena akan memiliki support yang membantunya. Proses pendaftaran Arcia Baja Surgawi dimulai, akan tetapi Adrian merasa jika animasi pendaftarannya cukup berbeda dengan sebelumnya ketika ia mendapatkan support. Akhirnya, Arcia Baja Surgawi, seorang wanita yang cantik, telah menjadi party resmi dan Adrian rasa jika wajahnya sangat datar seperti golem manusia. Adrian kemudian ingin mengetes seberapa bagus Arcia sebagai seorang tanker dan mengajaknya naik level. Dengan begitu santainya, Adrian bisa mengalahkan para goblin dengan bantuan Arcia yang sedari tadi cuma berdiri menghalangi para goblin. Adrian sangat kagum karena tanpa disadari, ia sudah berlevel 20 dan merasa jika memiliki seorang tanker memang sebuah keberuntungan. Meski XP-nya terbagi, tetapi Adrian rasa itu bukanlah masalah karena dengan adanya pendukung, ia bisa naik level dengan mudah. Karena sudah 15 jam bermain, sistem menyarankan agar Adrian keluar dan beristirahat, jadi Adrian memutuskan untuk logout. Setelah bermain game cukup lama, Adrian berpikir untuk keluar sejenak ke aula latihan. Namun, ia merasa jika ada seseorang yang sedari tadi menatapnya di dalam kamarnya. Adrian sangat terkejut karena seorang wanita yang tidak lain adalah karakter pendukungnya di dalam game juga ikutan muncul di dunia nyata.
Karena saking terkejutnya, Adrian memastikan siapa yang sebenarnya berada di kamarnya saat ini. Archia mengatakan jika ia adalah pendukungnya, tapi Adrian tidak bermaksud menanyakan soal itu. Adrian menanyakan bagaimana bisa Archia yang merupakan karakter dalam game bisa muncul di dunia nyata di sampingnya. Archia mengerti jika maksudnya adalah bagaimana entitas tidak nyata bisa menjadi nyata di dunia nyata. Melihat bagaimana Archia mudah memahami maksudnya, Adrian merasa jika Archia memiliki pemahaman yang baik. Archia mengatakan jika dia adalah seorang homunculus yang diciptakan Lucas. Dengan kata lain, Archia adalah warisan yang ditinggalkan Lucas. Adrian berpikir harusnya ia mencari pendukung yang lebih berguna lagi jika tahu karakternya akan muncul di dunia nyata. Adrian lebih terkejut lagi karena statistik dan kemampuan Archia juga sama seperti di dalam game dan akan meningkat sampai level Grandmaster. Menyadari potensi Archia bisa mencapai Grandmaster membuat Adrian terkesan karena itu sama saja sebanding dengan seorang mage lingkaran 8. Bahkan hanya ada 8 mage berlingkaran 8 di seluruh dunia. Adrian heran kenapa Lucas bisa membuat monster semacam ini, tapi Adrian rasa itu lebih baik karena memiliki sekutu yang bisa diandalkan dan hanya mendengar perintahnya. Namun masalahnya adalah Adrian bingung mau menyembunyikan Archia di mana karena ia tidak memiliki skill bersembunyi. Akan tetapi, Archia yang sebagai seorang warrior juga memiliki kemampuan untuk menyembunyikan mananya, dan Adrian rasa itu sudah cukup untuk mengelabui para kesatria. Archia mengatakan apa yang harusnya ia lakukan sekarang, tapi Adrian mengatakan tidak ada. Adrian menjelaskan jika dia sudah memiliki citra yang buruk di mata semua orang, jadi biarkan saja mereka melakukannya. Dengan sangat cepat, rumor buruk baru tentang Adrian yang sudah berani membawa wanita ke dalam mansion tersebar dan membuat citranya makin buruk lagi. Bahkan, para pelayan menganggap Adrian adalah putra yang tidak tahu malu membawa seorang wanita yang tidak diketahui identitasnya. Namun sebaliknya, ibu Adrian malah menanyakan kapan Adrian akan menikahi wanitanya karena ibunya tidak peduli dia dari keluarga mana. Kita sekarang berpindah ke Chronicle Online di mana Adrian sudah menduga jika semua orang akan menyebarkan rumor buruk, tapi ia tak habis pikir dengan perkataan ibunya. Adrian menanyakan apa yang terjadi pada tubuh Archia di dunia nyata ketika mereka sedang bermain seperti sekarang. Archia menjelaskan jika ia akan beralih ke mode istirahat, tetapi masih mengaktifkan fungsi pemantauan untuk melindungi Ardian. Mendengar penjelasan itu, Adrian paham jika Archia bisa memberitahunya jika ada masalah dan segera memberitahunya atau meresponnya dengan segera. Namun tampaknya Adrian dan Archia harus selesai berbicara karena quest takdir tahap kedua untuk melawan warrior orc telah dimulai. Orc itu mengatakan jika ia akan menjadi spesial setelah ia berhasil membunuh mereka berdua. Karena dilarang menggunakan bom atau gulungan sihir, Adrian yakin jika Lucas ingin membuat muridnya menjadi sangat kuat tanpa bantuan apapun. Orc itu kemudian langsung mengeluarkan kekuatannya pada Archia yang sedari tadi sudah bersiap. Meski serangan orc itu sangat kuat, tapi pertahanan Archia mampu membuat orc itu terkena serangan balik atau terpental karena serangannya sendiri. Mendapatkan kesempatan dari kelengahan orc, Adrian langsung menembakkan magic missile yang tepat mengenai kepala orc. Serangan itu sepertinya mengenai bola mata orc. Meski begitu, serangan Adrian mendapatkan critical hit, jadi akan terasa sakit. Berkat peralatan kualitas tinggi yang selalu ia bawa, membuat magic missile miliknya melebihi mage lingkaran pertama. Ketika Adrian berpikir ia dapat mengalahkan dengan mudah semua musuhnya, tampaknya sebuah serangan sedang menuju Adrian. Namun berkat perlindungan Archia, Adrian mampu menghindari serangan mematikan dari orc yang tidak akan bisa ia hindari.
Meski mendapatkan luka yang cukup parah, tapi nyawa orc itu nampaknya masih lebih dari setengahnya. Adrian berpikir jika orc ini terlalu tangguh untuk ditangani, dan orc itu melancarkan serangan lanjutan bertubi-tubi tanpa henti. Jika tidak ada Argia, Adrian rasa sudah mati 1 kali setelah terkena serangan orc tadi, dan merasa senang memiliki Argia yang bersamanya. Adrian kemudian menggunakan sihir elemen tanah untuk menjebak orc agar ia tidak bisa leluasa bergerak. Meski berhasil menjatuhkan orc dengan jebakannya, Adrian tidak bisa mengelak jika ia masih memiliki rasa takut untuk menghadapi monster seperti itu. Adrian ingin agar Argia mencegah orc itu untuk bangun selagi ia terus memberikan serangan padanya. Adrian tanpa ragu melancarkan magic missile pada orc tanpa henti, berharap ia akan segera tumbang. Dengan serangan bertubi-tubi seperti tadi, orc itu akhirnya memasuki masa kritis dengan nyawanya yang sudah sekarat. Adrian rasa orc satu ini memiliki tekad yang sangat keras seperti baja dan tidak menyerah sampai akhir. Orc yang sedang sekarat itu bahkan memutuskan untuk memberikan serangan terakhirnya sebelum dieksekusi. Dengan serangan magic missile-nya, Adrian akhirnya berhasil mengalahkan orc warrior dan menyelesaikan tugas tahap keduanya. Karena syarat sudah terpenuhi, Adrian akhirnya bisa memasuki lantai ketiga milik Lucas. Di waktu yang sama di kediaman Viscount Lawrence, seorang pria tengah memandangi sesuatu keluar jendela. Anna Lawrence menanyakan apa yang sedang dilakukan suaminya yang tidak lain adalah kepala keluarga Lawrence, yaitu Rayford Lawrence. Anna menanyakan apakah Rayford memikirkan Adrian yang telah berani membawa seorang wanita ke dalam mansion secara terang-terangan. Namun, Rayford menunjukkan sebuah surat yang membuat Anna cukup terkejut dan tahu jika surat itu berasal dari mana. Singkatnya, isi surat itu meminta agar keluarga Lawrence mengirimkan pasukannya untuk membantu dalam peperangan melawan Kekaisaran Croissant. Anna menanyakan apakah Rayford berencana mengirimkan Cedric untuk berpartisipasi dalam peperangan itu, tapi Rayford tidak mengatakan apapun. Anna kemudian meminta agar Adrian saja yang dikirim dengan alasan agar ia lebih berguna bagi keluarga dan juga tidak hanya bermain game terus-terusan. Rayford menanyakan apakah Anna akan memanggilnya sebagai tumbal setelah mereka membiarkannya sendirian begitu saja. Anna beralasan jika itu keinginan Adrian sendiri. Lagi pula, Adrian juga masih mendapatkan haknya sebagai bangsawan selama ini. Rayford menanyakan alasan sebenarnya Anna melakukan hal seperti ini, tapi Anna malah berpura-pura tidak paham. Rayford memastikan jika Cedric akan menjadi penerus wilayah serta Anna dan ayahnya tidak akan diganggu siapapun. Akan tetapi, Rayford ingin agar Anna menerima keputusannya kali ini dan Anna sepertinya kebingungan. Rayford akan mengirim Adrian ke medan pertempuran itu, namun setelah ia kembali, Rayford berharap agar Adrian dan Sylvia tidak berada dalam bahaya lagi, termasuk dari pengawasan dan penyelidikan yang selama ini dilakukan Anna. Rayford rasa ini sudah sangat cukup dan berharap agar Anna tidak lagi mengganggu kehidupan Adrian dan Sylvia supaya mereka bebas. Di tempat latihan, Fish sangat terkagum karena Adrian berhasil meningkatkan stamina-nya sangat drastis berkat latihan rutin setiap hari dan berpikir mungkin Adrian bisa menjadi ksatria hebat jika sedari dulu berlatih. Sayangnya, Fish tidak tahu jika Adrian selama ini telah meningkatkan kemampuannya di dalam game. Terlebih, ia sudah mencapai level 30 setelah menyelesaikan tugas lantai 2. Selain itu, mereka juga mendapatkan hadiah uang yang sangat banyak dan berhasil mendapatkan lingkaran mage kedua. Terlebih, Adrian juga mendapatkan subspace yang memungkinkannya untuk menyimpan atau membawa barang-barang yang ia perlukan tanpa harus repot-repot.
Karena progresnya dalam game ditransfer ke tubuh aslinya, Adrian bisa menjadi seorang penyihir hebat dan menjadi sebanding dengan kemampuan fisik seorang kesatria. Adrian rasa jika ia bisa menyerap semua warisan milik Lucas, ia yakin bisa menjadi sosok yang lebih mengerikan dibandingkan Lucas. Tak lama, seorang pelayan menyampaikan pada Adrian jika kepala keluarga ingin memanggilnya ke kastil. Beberapa hari kemudian, di dalam kastil keluarga Lawrence, terlihat semua keluarga Lawrence sedang berkumpul. Adrian penasaran kenapa ia dipanggil, tapi Cedric terlihat sangat marah karena bukan ia yang dikirim ke medan perang. Rayford menjelaskan jika Cedric adalah calon penerus tahtanya, jadi ia tidak bisa mengirimnya ke tempat yang berbahaya. Sylvia mempertanyakan apakah nyawa Adrian tidak sepenting itu sampai Rayford berpikir untuk mengirimnya ke tempat berbahaya. Rayford mengatakan jika Adrian dan Cedric memiliki kedudukan yang berbeda sebagai penerus keluarga dan bukan. Adrian mendengar alasannya merasa sangat kesal, akan tetapi ia merasa ini tidaklah buruk. Adrian berpikir jika ia masih bisa bermain game selagi membawa perangkatnya dan ia tidak akan dihalangi siapapun sebagai pengganti Cedric. Terlebih lagi, Adrian akhirnya bisa melepaskan diri dari pengawasan Anna selama berada di medan peperangan. Adrian akhirnya mengatakan jika ia bersedia untuk pergi ke medan pertempuran menggantikan kakaknya sebagai perwakilan keluarga. Rayford tampaknya cukup lega karena Adrian bersedia melakukan permintaannya dan berterima kasih. Namun sebagai kakak, Cedric bukannya menyemangati adiknya, tapi malah mengancamnya jika jangan sampai ia mencemarkan nama baik keluarganya. Dan Adrian berpikir jika Cedric malah menunjukkan sifat kekanak-kanakannya seperti orang yang sangat dimanja keluarga. Rayford kemudian meminta Adrian untuk bicara dengannya empat mata sebentar sebelum ia kembali ke kediamannya. Adrian penasaran kenapa ayahnya tiba-tiba ingin berbicara empat mata, bahkan sampai menyuruh pengawalnya pergi. Rayford mengatakan jika Adrian berhasil nanti, ia akan memindahkan dia dan Sylvia ke tanah milik raja. Rayford berharap Adrian mau menerima hadiah ini supaya ia bisa melakukan apapun tanpa diganggu orang lain. Mendengar itu, Adrian penasaran karena Anna tidak suka jika dirinya lepas dari pengawasannya, jadi ia tidak bisa mempercayainya. Adrian mengatakan jika ia akan berusaha dan akan memikirkannya hadiah itu nanti. Rayford tahu jika Adrian tidak mempercayainya, tapi Adrian menjelaskan jika ia harus bisa selamat dulu sebelum bisa memutuskan untuk menerimanya atau tidak. Rayford kemudian memberikan sebuah benda yang sebelumnya akan diberikannya pada Adrian sebelum berangkat. Rayford menjelaskan jika itu adalah artefak pertahanan yang memiliki sihir kelas 5 dan kelas 7 yang mungkin akan membantunya selama peperangan nanti karena teleportasi tidak diizinkan. Mengetahui jika itu adalah artefak yang mahal, Adrian berterima kasih dan Rayford ingin agar Adrian kembali hidup-hidup. Namun tampaknya, dua orang yang sangat tidak menyukai Adrian terus-terusan mengawasinya di balik jendela dengan tatapan yang sangat kesal. Adrian rasa ia masih saja terus diawasi oleh orang-orang yang menyusahkan, bahkan ketika ia akan pergi berperang. Rayford mengatakan jika Adrian tidak perlu khawatir dengan Sylvia karena ia akan menjaganya menggantikan dirinya. Adrian sebenarnya masih sangat kecewa dengan respon ayahnya yang tidak menghukum pelaku yang meracuninya. Bahkan sekarang, ia semakin dikelilingi oleh banyak musuh. Namun saat ini, satu-satunya orang yang bisa ia percayai adalah ayahnya sendiri. Jadi Adrian mengatakan jika ia akan mempercayai ayahnya. Dalam sebuah ruangan sendirian, Rayford tampaknya memikirkan sesuatu yang sangat mengganggu pikirannya.
Namun tiba-tiba, Rayford sepertinya merapalkan mantra untuk mereda rasa nyeri yang rupanya dari tadi ia rasakan. Akan tetapi, Rayford rupanya tahu jika Adrian sudah mulai berpura-pura sejak insiden keracunan waktu itu. Di sisi lain, Adrian mencoba menenangkan ibunya yang sangat sedih karena Adrian akan dikirim ke medan perang dan mungkin akan ada yang mencoba melukainya. Adrian mengatakan itu mungkin akan sangat bagus karena ia bisa menyingkirkan mereka satu persatu. Sylvia sangat khawatir dengan perkataan Adrian tadi, tapi Adrian meyakinkan ibunya karena Archia sedang menjaga di luar. Adrian mengatakan jika ia tidak akan berdiam diri lagi setelah semua yang mereka alami. Jadi Adrian meyakinkan ibunya karena waktunya sudah hampir tiba. Saat ini di dalam pesawat tempur Leviathan, seorang staf bernama Harman menanyakan siapa nona muda yang ada di sampingnya itu. Adrian heran kenapa Harman tidak mengenal Archia, tapi Harman cuma ingin memastikan apakah Adrian ingin mengajaknya ke medan perang. Dalam ruang rapat itu, Adrian ingin mereka berhenti membahas Archia dan ingin mereka menganggapnya sebagai sekretaris pribadinya. Sebenarnya, Adrian tidak bisa meninggalkannya karena Archia akan melindunginya jika terjadi sesuatu yang buruk. Di samping itu, kekuatan Archia juga sudah mencapai tingkatan seorang kesatria. Sebelum berangkat ke medan perang, Adrian sudah menghabiskan 200 juta dalam 2 hari dan menyelesaikan tahap ketiga Menara Lukas hingga membuatnya berhasil mencapai tahap keempat. Hadiah dari tahap ketiga berisikan eliksir-eliksir yang sekarang Adrian simpan di subspace miliknya dan akan membantunya selama berada di sini. Adrian berpikir jika tahap keempat Menara Lukas sudah menunggunya, jadi ia menyampaikan pada pasukannya jika ia akan kembali ke kamarnya dan kirimkan pesan saja jika terjadi sesuatu. Mereka semua menanyakan apa pesan yang dimaksud, jadi Adrian mengatakan jika ia akan kembali ke kamarnya untuk bermain game. Adrian menanyakan apakah ada masalah tentang itu, tapi semua orang hanya bisa terdiam dengan sikap santai Adrian yang masih sempat bermain game ketika mau berperang. Seorang pria tiba-tiba mengatakan tentang rumor buruk soal Adrian di depan Adrian sendiri dan mengatakan jika rumor itu ternyata benar. Adrian menebak jika dia adalah salah satu pasukan Vanguard yang menjadi pasukan khusus dengan armor dan pedang canggih serta menjadi kekuatan utama pasukan militer. Pria itu bernama Dalton dan mengatakan jika Adrian akan menjadi komandan yang sangat payah karena sikapnya. Dalton mengatakan jika reputasi Adrian sudah sangat buruk, terlebih membawa gadis ke medan perang, dan Adrian merasa orang seperti ini sedang melakukan pemberontakan pada perwakilan negara. Tapi seorang pria tiba-tiba membentak Dalton karena ia tidak bisa menjaga mulutnya. Dalton tentunya langsung ketakutan ketika orang itu langsung membentaknya. Pria itu bernama William yang merupakan wakil ketua Vanguard dan meminta maaf pada Adrian karena anak buahnya sudah melewati batas. William mengatakan jika hiburan dibutuhkan sebelum perang, tapi Adrian merasa apa yang dikatakan William seperti berkebalikan dengan ekspresinya. William mengatakan jika Adrian tidak perlu mendengarkan perkataan anak buahnya yang tidak enak didengar itu. Adrian tahu jika William juga termasuk orang yang tidak suka dengannya, tapi ia tidak peduli, dan Adrian kemudian melanjutkan perjalanannya ke kamar. Dalam game Chronicle Online, Adrian dan Archia sedang menghadapi seekor naga sebelum mereka harus menghadapi bos menara tahap 4. Meski harga Tear of Salamander sangat mahal, tapi damage yang dihasilkan sampai 3000 menurutnya cukup wajar dengan efeknya yang sangat mempan. Karena sudah berhasil mengalahkan musuh dan mencapai level 80, Adrian akhirnya dibawa ke ruangan rahasia. Karena sudah masuk ke ruang rahasia, Adrian yakin harusnya ia akan langsung dihadapkan lawan bos tahap 4. Bos tahap 4 adalah Demilich bernama Emerson, dan ia menyambut Adrian dan Archia yang akan menjadi mangsanya kali ini.
Adrian berpikir harus cepat menyelesaikan tahap keempat sebelum mereka sampai di kantor pusat. Melihat lawannya adalah Demi Lich, Adrian rasa pertarungan ini akan cukup sulit, tapi ia berpikir mungkin Demi Lich satu ini cukup bodoh. Sayangnya, sebelum Adrian dan Arcia bersiap, Emerse sudah melancarkan serangannya terlebih dahulu. Karena Arcia terlambat menyadari, Adrian terpaksa harus menghindari serangan Emerse secara langsung, meskipun itu masih mendapatkan luka yang cukup serius. Mendengar Adrian yang kesakitan, membuat Emerse sangat senang karena bisa mendengar tulang dan daging mangsanya tercabik-cabik. Merasakan sakit yang tidak main-main membuat Adrian kehilangan ketenangannya. Terlebih, suara tawa Emerse itu sangat membuatnya makin kesal karena mengingatkannya akan sesuatu. Adrian kemudian teringat jika suara tawa Emerse itu sama dengan suara tawa Cedric yang selalu menertawakannya. Melihat Adrian yang masih bisa bangkit membuat Emerse heran dengannya. Emerse kemudian melancarkan serangan bola api miliknya, namun Adrian dan Arcia berhasil menghindar serangan Lich sambil menuju ke depannya. Saking cepatnya Adrian dan Arcia bergerak, membuat Emerse terkejut karena tidak bisa segera menghindari. Adrian kemudian menggunakan sihir penyembuh pada Lich yang membuatnya merasa kesakitan karena merupakan sejenis undead. Adrian ingin agar Arcia mencegah Emerse untuk merapalkan mantra karena mereka tidak punya seorang priest dan hanya mengandalkan artefak suci saja. Emerse merasa sangat kesakitan karena Adrian menggunakan tongkat berisi kekuatan sihir untuk memukulinya. Emerse yang kesakitan menanyakan kenapa Adrian menggunakan tongkatnya itu malah untuk memukulinya. Karena sudah capek, Emerse langsung menggunakan sihir dinding api agar bisa menjaga jarak dengan Adrian yang dirasa tidak bisa menggunakan sihir suci. Sayangnya, Adrian dengan nekat langsung menerobos dinding api buatannya dan membuat Emerse sangat terkejut. Emerse mengatakan jika Adrian sangat gila dengan menerobos dinding api seperti itu, tapi Adrian tidak peduli dan langsung menghantamkan tongkatnya pada Emerse. Meski telah menyelesaikan tahap keempat, namun Adrian merasakan sakit yang luar biasa setelah menerobos dinding api Lich. Karena selama pertarungan Adrian fokus untuk segera menyelesaikan quest, Adrian pada akhirnya merasakan sakit setelah pertarungan selesai. Untungnya, Arcia dengan sigap langsung mengambilkan elixir untuk segera mengobati Adrian yang terlihat sekarat. Mengetahui Adrian bisa inisiatif mengambil elixir untuknya, membuat Adrian merasa bersyukur karena memiliki support yang sangat istimewa dan berterima kasih pada Arcia. Akhirnya, setelah menyelesaikan tahap keempat, Adrian dan Arcia dibawa ke ruang istirahat lantai 5 untuk segera mengambil hadiah dari tugas keempat. Adrian cukup senang karena mendapatkan 500 miliar jarahan dan langsung masuk ke akun deposit miliknya dan mendapatkan lingkaran mage keempat. Namun, Adrian lebih penasaran dengan kacamata serbaguna yang tampaknya biasa saja. Tapi, Adrian berpikir mana mungkin hadiah dari Lucas bisa diremehkan seperti itu. Dan benar saja ketika melihat deskripsinya, kacamata itu bisa membantu menganalisa, observasi, melihat halangan, sampai memperluas pandangannya. Terlebih, Adrian juga mampu untuk melihat apakah orang itu kawan atau lawan karena Adrian tidak mudah percaya pada orang-orang di sekitarnya. Kini, kita sudah pindah ke markas bagian barat. Namun tampaknya ada beberapa orang yang ragu dengan kedatangan putra kedua dan bukan putra utama. Mereka dengan jelas membicarakan Adrian yang sudah menjadi bodoh setelah memakan racun dan bakatnya sudah hilang. Dengan entengnya, Adrian langsung mengatakan jika mereka benar, jika itu adalah dirinya, tapi kedua orang tadi langsung berpura-pura tidak percaya dengan rumor. Dalam tenda itu, Adrian mendiskusikan strategi bersama Evan selaku kepala staf kantor pusat setempat dan Miller selaku kepala staf pendukung markas besar.
Evan memastikan pasukan Adrian terdiri dari 50 Vanguard dan 50 Knight, serta ada 100 tentara yang ikut serta. Evan mengatakan jika soal tentara tidak perlu dilaporkan, karena peperangan kali ini akan selesai hanya dengan Vanguard saja. Memang benar jika Vanguard adalah monster yang hanya bisa dikalahkan oleh penyihir lingkaran ke-7, terutama Vanguard sendiri adalah ciptaannya Lucas. Evan mengatakan jika pasukan Lauren akan menjadi pasukan independen kedua yang berada di bawah komando Otis sebagai komandan divisi ketiga. Adrian tahu jika Otis adalah penguasa besar di wilayah timur dan mengatakan ia akan memenuhi tugasnya sebagai pasukan independen kedua. Setelah rapat dengan para pemimpin tadi, Adrian menjelaskan pada pasukannya jika mereka sekarang menjadi pasukan independen kedua di bawah komando Otis. Adrian kemudian langsung mengajak pasukannya untuk segera bergerak ke tempat mereka ditugaskan menjaga. Seminggu telah berlalu dan Adrian merasa sangat senang berada di bawah kepemimpinan Otis yang tidak pernah hadir di markas sehingga ia bisa lebih sering bermain game. Meskipun konyol karena Otis meninggalkan pasukannya di tengah perang yang bisa terjadi kapanpun, tapi Adrian merasa itu sangat bagus karena ia bisa bermain tanpa gangguan. Ketika Adrian melihat dirinya akan segera mencapai lingkaran kelima, Arcia mengatakan jika ada seseorang yang memasuki ruangannya. Mendengar hal itu, Adrian langsung logout dan mendapati jika seseorang sedang memasuki kamarnya namun dihadang oleh Arcia. Dalton terlihat kesulitan melepas cengkraman Arcia dan tak menyangka seorang wanita memiliki kekuatan sebesar ini. Adrian penasaran kenapa Dalton memasuki kamarnya tiba-tiba dan memutuskan untuk melihatnya dengan kacamatanya. Dan benar saja, Adrian langsung marah melihat Dalton yang ternyata terangsang dengan Arcia dan membuatnya melewati batas. Adrian menanyakan alasan Dalton datang kemari, tapi ia beralasan ingin mengecek kesehatan Adrian karena sudah bermain game cukup lama. Ketika Dalton mencoba menuduh Arcia yang menghalangi, Adrian langsung menendang kaki Dalton dengan sangat keras. Adrian menegaskan jika seharusnya mereka menghubunginya lewat pesan saja karena ia memiliki Arcia yang selalu menjaganya. Jadi Adrian ingin Dalton memberikan alasan yang masuk akal. Adrian menanyakan apakah Dalton mencoba membunuhnya karena masuk ruangan komandan dan penguasa deputi tanpa izin. Dalton merasa itu sangat berlebihan karena ia adalah vanguardnya sendiri, tapi Adrian masih ingin Dalton memberikan alasan yang meyakinkan. Adrian menanyakan pada Arcia apa yang sebenarnya terjadi dan Arcia mengatakan jika Dalton ingin memisahkan dirinya dengan Adrian ke suatu tempat. Dalton kemudian berteriak jika ia seperti dijebak dan menanyakan kenapa Adrian lebih percaya pada wanita yang tidak jelas asal-usulnya dibandingkan vanguardnya sendiri. Merasa jika Dalton benar-benar sampah bersama dengan kelompok yang datang bersamanya, Adrian memutuskan untuk memberikan pelajaran yang benar atas pelanggaran militer atau lebih tepatnya pemberontakan. Adrian kemudian mengarahkan belatinya ke arah perut Dalton dan memerintahkan Dalton untuk segera berjalan satu langkah ke depan. Namun, Dalton dan ketiga pengikutnya ingin Adrian tenang dan menganggap Adrian tidak serius menghukum Dalton atas perbuatannya. Karena sudah tidak ada yang mengawasi, Adrian memilih untuk tidak menahan lagi semua penghinaan yang ia terima dan mengatakan jika ia serius. Adrian berpikir inilah saatnya dirinya menunjukkan wajah aslinya dan memerintahkan Dalton untuk segera maju satu langkah. Di area markas, seseorang memberitahu wakil ketua Billiam jika Adrian meminta Billiam untuk segera datang ke tempatnya. Prajurit itu mengatakan jika Adrian akan segera mengeksekusi Dalton, jadi mereka harus cepat ke sana. Tapi Billiam tidak tahu maksudnya, apalagi Dalton yang tiba-tiba mau dieksekusi. Dalam kamar Adrian, ia langsung melemparkan belati yang telah terlumuri darah Dalton karena perintah Adrian sebelumnya. Adrian cukup kesal karena Billiam sedari tadi sudah diminta untuk bergegas mendatanginya, tapi ternyata sangat lama. Melihat Dalton yang seperti kesakitan,
William sepertinya paham akan situasi yang sedang terjadi saat ini. William menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di sini sampai Dalton harus menerima eksekusi dari Adrian. Adrian menjelaskan jika ia tidak percaya seorang kesatria akan melakukan pelecehan seksual pada seorang wanita, jadi ia ingin mendengar pendapat William soal ini. Mendengar apa yang telah dilakukan anak buahnya, William langsung memarahi anak buahnya yang telah melanggar peraturan. William kemudian membungkukkan badannya sembari meminta maaf atas perbuatan anak buahnya yang kelewatan. Adrian memutuskan untuk mengeluarkan Dalton dari pasukan Vanguard dan memutuskan untuk memasukkannya ke dalam penjara. Selain itu, 3 orang yang merupakan bawahan Dalton juga harus dipenjara karena membiarkannya masuk ke kamarnya. Adrian tidak ingin menerima perselisihan apapun karena ia sendirilah yang bertanggung jawab di pasukannya. Karena kamarnya sudah dipenuhi dengan bau darah, Adrian ingin menggunakan kamar sebelah dan ingin mereka membersihkan kamar itu sekaligus. William penasaran apakah itu adalah sifat asli Adrian yang selama ini ia tutupi. William akhirnya paham karena tidak mudah untuk terus menahan semua penghinaan yang selama ini ia rasakan. Kembali ke game Chronicle Online, Adrian dan Arcia tampaknya kesulitan melawan bos lantai 5 yang satu ini. Terlebih, musuhnya kali ini cukup pintar karena selalu menyerang titik buta mereka sambil menjaga jarak. Nama kesatria itu adalah Zenith yang telah rusak dan menjadi entitas berbahaya dibandingkan kesatria pada umumnya. Zenith dengan cepat menemukan celah di mana Arcia tidak bisa melindungi Adrian dan langsung mengincar Adrian. Ketika Zenith sudah yakin Adrian akan terpenggal oleh serangannya, Adrian ternyata sudah bersiap untuk menghindari serangannya. Zenith cukup terkejut karena Adrian yang merupakan seorang mage bisa menghindari kecepatan serangannya. Tak sampai di situ, Arcia juga berhasil mendaratkan serangan pada Zenith yang lengah setelah gagal menyerang Adrian. Adrian kemudian bersiap untuk mengakhiri pertarungannya melawan Zenith dengan sihirnya. Menyadari sesuatu, Zenith akhirnya tahu jika selama ini mereka bertarung, Adrian hanya memanfaatkannya untuk mengembangkan dirinya saja. Setelah mengalahkan Zenith, Adrian dan Arcia akhirnya berhasil membuka lantai ke-6 dan mendapatkan hadiah mereka. Adrian sangat terkesan karena ia bisa mendapatkan uang sebesar 2 triliun yang bahkan membuatnya harus dibuatkan akun bank yang baru karena akun satu saja tidak cukup menampungnya. Namun hal yang tak terduga adalah Adrian mendapatkan satu set perlengkapan istro mulai dari tongkat sihir, jubah, baju besi, perisai, hingga pedang. Adrian yakin hadiah dari Lucas akan selalu berguna, akan tetapi ia hanya akan mengambil jubah dan juga tongkat sihir dan sisanya akan diberikan pada Arcia. Akan tetapi Adrian tiba-tiba tertarik dengan salah satu hadiah itu. Ketika Adrian sedang mengacak hadiahnya, itu malah menimbulkan sesuatu yang membuat pelayannya memeriksa Adrian karena merasakan sesuatu. Adrian mengatakan itu bukan apa-apa karena ia sedang memeriksa artefak saja, jadi tidak usah khawatir. Adrian tak menyangka jika Arming Sword Istro adalah pedang aura yang sering digunakan barisan garda depan, apalagi ia bisa menggunakan aura sebagai baterainya. Selain itu, kemampuan pedang ini sangat berguna dalam pertempuran. Karena pedang Arming Istro bisa memperkuat aura kesatria, serta aura tidak bisa diciptakan secara alami, Adrian berpikir jika jubah dan tongkat sihirnya juga memiliki fitur spesial seperti itu. Dan benar saja, jubah dan tongkat Istro juga memiliki kemampuan menyimpan mana yang mirip dengan pedang Istro. Karena ini juga Adrian paham kenapa banyak orang yang menginginkan warisan Lucas. 2 minggu telah berlalu sejak Adrian ditunjuk sebagai perwakilan Lawrence untuk melawan kerajaan Croissant. Suasana yang seperti perang bisa pecah kapan saja, tapi tampaknya kini sudah mulai mereda meski Adrian tidak melakukan banyak hal. Terlebih, semua orang kini mulai takut pada Adrian sejak insiden Dalton beberapa waktu lalu.
Namun, ia masih penasaran dengan sikap William yang kini berubah menjadi ramah dan penasaran dengannya setelah insiden Darlon. Adrian memutuskan untuk tidak terlalu memperhatikan itu karena akhirnya ia bisa bermain game tanpa gangguan apapun. Namun, Adrian kini melihat sesuatu yang tampak berbeda dari Arcia yang sekarang memiliki status tenang. Adrian merasa Arcia seperti anak anjing karena tiba-tiba senang diajak jalan-jalan bersamanya. Adrian yakin jika Arcia adalah homunculus yang memiliki perasaan meskipun ia tidak bisa menunjukkan perasaan suka atau tidak sukanya. Ketika sudah mencapai alam yang terbuka dengan pemandangan yang sangat indah, Arcia tiba-tiba mengatakan jika tempat ini sangat bagus. Adrian yang cukup heran kemudian mengecek statusnya dan terlihat jika Arcia merasa sangat senang. Hal itu tentunya membuat Adrian menghela nafas karena Arcia sepertinya belum bisa mengatakan keinginannya. Dalam perjalanannya di mansion, Adrian mengatakan pada Arcia jika mereka mungkin akan sering berjalan-jalan seperti tadi. Namun tiba-tiba, seorang kesatria dari luar pasukannya menghampiri Adrian dan itu membuat Adrian penasaran ada urusan apa. Kesatria itu tiba-tiba menanyakan apakah Adrian ingin minum-minum, tapi itu membuat Adrian merasa cukup aneh. Melihat situasinya yang canggung dan malu membuat Adrian tahu jika kesatria itu sedang dirundung oleh kesatria lain yang ada di belakangnya. Adrian menanyakan apakah ia disuruh oleh mereka berdua untuk mengajaknya minum-minum, tapi kesatria itu ragu menjawabnya. Adrian rasa tidak ada alasan baginya untuk membantunya, jadi ia pergi saja karena tidak tertarik dengan hal-hal seperti itu. Adrian kemudian menanyakan apa yang masih dilakukan kesatria itu, tapi ia mengatakan jika ia ingin meminta maaf karena tidak sopan tadi. Adrian tadinya tidak bermaksud untuk menyinggung perasaan kesatria itu. Namun melihat potensi Alan yang memiliki dua talenta tingkat tinggi seperti Arcia, Adrian mulai bertanya-tanya kenapa seorang yang berbakat dalam magic malah menjadi seorang kesatria. Adrian rasa jika itu bukan urusannya dan meminta maaf jika perkataannya menyinggungnya sambil mengatakan jika Alan akan lebih sukses jika menjadi seorang mage. Alan terkejut karena Adrian tiba-tiba mengatakan jika dirinya harus menjadi penyihir, tapi Adrian sudah mulai pergi sambil menyingkirkan dua orang yang sempat menyuruh Alan. Adrian masih kepikiran Alan karena merasa bakatnya akan terbuang sia-sia selama ia masih menjadi kesatria. Adrian yakin jika Alan bisa menjadi Magic Sword Master dengan bakatnya seperti itu dengan peralatan pasukan garda depan. Terlebih lagi, Alan bisa menjadi kesatria di usianya yang masih muda. Adrian berpikir untuk mendapatkan Alan mengingat bakatnya yang gila itu. Namun masalahnya, Alan adalah kesatria yang berada di bawah wilayah Otis. Adrian kepikiran untuk menyuap Otis mengingat kepribadiannya yang mungkin saja ia juga bisa mendapatkan keuntungan darinya. Adrian memutuskan untuk bergerak sambil mencari talenta-talenta berbakat itu sembari membangun pengaruhnya. Adrian rasa jika inilah waktu baginya untuk memulai pergerakannya sejak menjauhi keluarga Lawrence. Adrian rasa jika ia akan lebih sibuk daripada biasanya untuk menjalankan rencananya. Dalam sebuah mansion, Alan sedang berjalan sambil memikirkan sesuatu yang tampaknya cukup membuatnya kepikiran. Alan masih tidak menyangka jika Adrian, yang ia kira adalah bangsawan sombong, ternyata memberikan saran menjadi seorang penyihir yang sejak dulu telah lama ia pikirkan. Namun sekarang, ia diharuskan menghadap tuannya, yaitu Otis, karena akan membicarakan sesuatu dengannya. Ketika Alan masuk, Otis ternyata sudah berada bersama dengan Adrian yang tampaknya santai meminum teh. Alan penasaran kenapa Adrian bisa berada di sini mengingat Otis dan Adrian belum lama memiliki hubungan. Alan menanyakan apa yang bisa ia bantu, tapi Otis memperkenalkan jika orang yang ada depannya adalah perwakilan keluarga Lawrence sekaligus brigadir Adrian.
Otis kemudian langsung memberitahu jika Alan mulai dari sekarang akan melayani Adrian, dan itu membuat Alan cukup kaget. Adrian mengingat masa lalunya di bumi ketika banyak orang menanyakan kenapa susah mencari 12 pemain berbakat di suatu negara. Namun itu terjawab karena orang seperti Ronaldo atau Messi dari berbagai negara sedang sibuk di peternakan atau tempat lainnya. Tidak peduli seberbakat apa orang itu, karena pada akhirnya di bumi tidak ada teknologi yang mampu menunjukkan potensi seseorang. Adrian sendiri tak menyangka ternyata ada banyak sekali orang berbakat yang salah jalan, jadi ia mengumpulkan mereka sekarang untuk menjadi bagian darinya. Dimulai dari Alan yang jadi kesatria pecundang, Anderson jadi buruh tambang, Eric Jones jadi kesatria yang suka memainkan trompet, Nicole yang merupakan bocah pemberani yang menjual koran dewasa pada tentara, Linda yang menjadi seorang pelayan, dan masih banyak lagi. Melihat banyak sekali bakat yang memilih jalan yang salah, Adrian memutuskan untuk merekrut mereka semua agar bakatnya tidak sia-sia. Di samping itu, Linda menanyakan apakah dirinya memang bisa menjadi seorang penyihir pada Adrian, karena selama pengujian ia mendapatkan hasil yang negatif. Adrian mengatakan jika mungkin alat pengukurnya bermasalah. Adrian juga berpikir sudah menyerahkan uang suap agar mereka yang tidak digunakan dengan baik menjadi miliknya. Adrian mewajarkan sikap Linda karena tak mungkin mereka akan mengerti maksud tindakannya karena mereka baru saja bertemu, jadi wajar ada keraguan. Namun tampaknya Anderson meyakinkan Linda untuk mengikuti tuan mereka. Selain itu, diketahui jika bakat Anderson dan Nicole dalam aura tinggi, dan itu sangat cocok sebagai seorang kesatria. Adrian sendiri yakin jika Anderson akan menjadi buruh selamanya jika tidak mengikutinya, tapi ia masih penasaran kenapa ia percaya-percaya saja padanya. Adrian ingin agar mereka memilih pakaian yang cocok dengan mereka karena sudah dibawa ke toko pakaian mewah kerajaan. Mendengar hal itu, mereka semua tampak cukup terkejut karena baru pertama kali memasuki toko pakaian mewah kerajaan. Namun, melihat Eric yang memiliki kemampuan politik dan administrasi tinggi membuat Adrian sangat suka. Terlebih, kemampuan Eric sangat langka dan akan membantunya untuk urusan luar pertarungan. Adrian ingin agar mereka semua tidak perlu memikirkan harga yang ada dan segera memilih pakaian yang cocok dengan mereka. Meskipun mereka memiliki bakat, namun itu masih perlu diasah agar lebih berguna. Jadi, Adrian akan memberikan mereka pendidikan di luar pangkalan militer sesuai dengan bakat mereka. Setelah itu, Adrian membawa mereka semua ke dalam mansion dan tentunya mereka semua sangat terkejut, kecuali Adrian dan Archia dengan mansion yang ada di tuan mereka. Adrian menjelaskan jika mereka akan tinggal di mansion ini mulai sekarang karena pelayan sudah mulai bekerja. Mereka juga tidak perlu memikirkan apapun selain pendidikan yang harus mereka selesaikan selama berada di mansion. Terlebih, Adrian juga mengirimkan gaji bulanan 20 juta jarahan dan gaji tahunan 240 juta jarahan sesuai kontrak yang mereka sepakati. Mengerti dengan keseriusan Adrian, mereka yang tadinya ragu dengan apa yang dikatakan Adrian mulai yakin dan akan melakukan yang terbaik untuknya. Adrian harap mereka menunjukkan jika dirinya tidak salah karena ia akan menaikkan gaji mereka jika mereka menjadi lebih baik. Adrian tidak akan mempermasalahkan jika mereka berkembang dengan lambat, bahkan setelah memberikan yang terbaik. Adrian harap mereka tidak mengecewakannya dan juga ia tidak ingin mereka membuatnya risih dengan ribut atau berdebat. Selain itu, Adrian ingin agar mereka tidak mengkhianatinya dengan menerima suap dari orang lain karena ia bisa menaikkan 2 kali lipat dari apa yang mereka berikan. Adrian akhirnya memulai rencananya dengan membangun kediaman yang berisikan orang-orang berbakat yang direkrutnya, dan tugasnya adalah membuat bakat mereka berkembang di tempatnya. Meski terdengar seperti pemborosan dengan gaji dan fasilitas yang tidak main-main, tapi Adrian merasa jika inilah investasi sesungguhnya untuk mendapatkan SDM berkualitas.
Sembari berjalan di pinggir kota, Adrian memikirkan sebuah tempat yang aman untuk ibunya agar ketika ia menghadapi Cedric dan Anna tidak perlu khawatir. Namun sebelum itu, Adrian ingin agar Archia segera menangkap orang yang membuntuti mereka selama ini. Dengan cepat, Archia langsung menangkap penguntit itu dengan cengkramannya dan membuat mata-mata itu tidak bisa lolos. Adrian dengan santainya menyapa mata-mata itu yang kemungkinan dari Cedric karena hanya 2 orang yang pasti akan melakukan hal ini. Beberapa hari sebelumnya, Adrian yang mengumpulkan orang-orang biasa tiba-tiba dipanggil Cedric agar dirinya bergaul dengan para bangsawan seperti dirinya. Adrian langsung tahu jika ada mata-mata yang dikirim Cedric karena secara tidak langsung Cedric memberitahu jika ia selama ini diawasi. Adrian menebak jika orang ini dikirim Cedric langsung dari istana dengan teleportasi karena tiba-tiba tahu jika dirinya ada di sini, tapi orang itu pura-pura tidak tahu maksudnya. Adrian tidak peduli dengan alasan macam apa yang dikatakan olehnya karena ia sudah tahu jika dia adalah tikus yang dikirim Cedric. Archia kemudian langsung membanting orang itu ke tanah dan Adrian menawarkan apakah dia ingin mati atau menjawab pertanyaannya. Orang itu terkejut karena ia sama sekali tidak bisa menggunakan auranya dengan benar. Dia baru menyadari jika wanita yang bersama dengan Adrian selama ini adalah seorang ahli aura yang menyembunyikan kekuatannya. Menyadari tak akan bisa lolos, orang itu memilih untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan. Setelah memberikan ancaman serius, Adrian akhirnya paham kenapa ia bisa diikuti karena Cedric memberikan informasi lewat portal teleportasi yang ia gunakan. Melihat status Bertolt membuat Adrian tahu jika jawaban yang dikirimnya tidak ada kebohongan dan Adrian berpikir untuk sedikit menakut-nakutinya lagi. Adrian mengatakan jika ia sebenarnya sudah tahu tentang hal itu, tapi ia menemukan sesuatu yang menarik. Adrian tahu jika Bertolt hanya memberikan laporan pada Cedric seadanya dan enggan mencari tahu lebih dalam tentang apa yang ia lakukan. Bertolt yang sempat ragu akhirnya mengetahui apa yang sebenarnya Adrian lakukan dan menebak jika Adrian sebenarnya sudah bersiap untuk melawan balik Cedric. Ketika ingin menanyakan sesuatu, Adrian mengancam Bertolt lagi untuk menghentikan pertanyaannya jika ia masih ingin hidup. Adrian kemudian langsung menyuruh agar Bertolt berbalik dari Cedric dan mulai mengikuti perintahnya dari sekarang. Adrian ingin agar Bertolt memberikan laporan palsu jika Adrian masih melakukan kegiatan yang tidak berguna dan tidak ada yang mencurigakan. Dalam kastil Lawrence, Cedric berteriak karena salah satu mata-matanya dilaporkan telah tertangkap dan itu membuat semua masalah jadi kacau karena mata-mata itu tertangkap di kamar Adrian. Rupanya, Cedric sebelumnya sudah ketahuan dan dimarahi oleh ayahnya karena memata-matai adiknya yang sedang berperang, tapi ia masih ingin terus memata-matai Adrian lagi. Karena Cedric masih dimarahi ayahnya, Cedric memerintahkan agar Bertolt tetap memperhatikan Adrian dari kejauhan dengan baik-baik. Cedric yang begitu bodoh tidak tahu jika Bertolt kini sudah berada di genggaman Adrian dengan mudahnya tertipu. Karena itu pula Adrian berhasil menangkap mata-mata lainnya dan mengurungnya di dalam penjara meskipun ia tidak bisa melaporkan ke ayahnya sekarang. Setelah pengumpulan bakat lancar, Adrian akhirnya mendapatkan 20 bakat tersembunyi seperti Eric dan Alicia yang mengurus masalah akademi tanpa masalah. Karena mereka semua melakukannya dengan baik, Adrian akhirnya bisa kembali fokus bermain game dan menaikkan levelnya sampai level 159. Saat Adrian sedang bersemangat untuk naik ke satu level lagi untuk menjadi seorang mage lingkaran 6, ia tiba-tiba mendapatkan pesan darurat dari bawahannya. Karena posisi Adrian ada di garis depan, ia segera keluar dan menanyakan keadaan darurat seperti apa yang terjadi. Harman mengatakan jika saat ini kerajaan Croissant sedang melewati perbatasan wilayah dan mereka sedang mencari informasi detailnya. Setelah tersebarnya laporan mengenai kerajaan Croissant yang bergerak,
Para brigadir dikumpulkan bersama untuk mengadakan rapat. Komandan Otis meminta agar pasukan yang bersiaga segera bersiap di kapal Leviathan agar bisa berangkat kapanpun. Otis memperingatkan untuk tidak kabur menggunakan teleportasi karena itu akan dibatasi dan itu akan membunuh mereka dengan sendirinya. Otis juga mengatakan akan memutus semua komunikasi pribadi kecuali perangkat kolonel ke atas dan hanya menggunakan komunikasi radio saja. Adrian paham jika peringatan ini dimaksudkan untuknya agar tidak bermain game mulai dari sekarang. Tapi Adrian rasa tidak akan berhenti hanya karena peringatan itu. Otis memerintahkan agar para brigadir segera bersiap karena ini adalah perang melawan kerajaan Croissant. Kita sekarang masuk ke game Chronicle Online di mana Adrian dan Archia telah berhasil mengalahkan Ogre kepala kembar dan mencapai level 160. Meski Adrian senang akan mencapai circle ke-6, tapi Adrian merasa tidak enak pada bawahannya karena masih bermain game ketika dilarang. Berpindah ke lantai 6, Adrian mendapatkan hadiah berupa uang sebesar 10 triliun jarahan dan akan masuk ke akun deposit miliknya. Selain itu, Adrian telah mendapatkan hadiah spesial berupa subsport bernama Elang Hitam Supersonic. Adrian heran kenapa game ini bisa memiliki sub-support padahal sebelumnya tidak ada, apalagi elang biasanya dipakai oleh para pemanah. Adrian merasa mungkin akan lebih baik baginya mencari informasi di luar game, jadi ia memutuskan untuk logout. Setelah logout, Adrian menyadari jika elang miliknya tidak ada di dalam kamarnya seperti Archia, jadi ia berpikir mungkin elang itu ada di luar. Mencapai atap kapal Leviathan, Adrian berusaha mencari elang itu karena takutnya akan membuat kekacauan setelah kemunculan yang tiba-tiba. Ketika sedang sibuk mencari, Archia menemukan jika elang itu ternyata sedang terbang di atas mereka. Para pengawal yang melihat elang itu sangat terkejut dan ingin Adrian segera pergi karena situasi yang berbahaya. Hempasan angin yang kuat akibat kepakan sayap elang itu membuat beberapa pengawal Adrian jatuh karena kedatangan elang itu. Adrian yang melihat elang itu tidak mencoba menyerangnya sama sekali membuatnya sadar jika elang ini adalah elang miliknya. Adrian meminta para pengawalnya untuk segera menurunkan senjata mereka. Elang hitam supersonik memiliki kemampuan spesial untuk berbagi pandangan dengan pemiliknya dan memiliki ketahanan serta pemulihan yang hebat. Adrian rasa elang ini juga akan semakin kuat seiring bertambah levelnya seperti halnya Archia. Dengan kemampuannya untuk berbagi pandangan, Adrian rasa ia bisa mendapatkan informasi lebih cepat dibandingkan harus menunggu laporan. Para pengawal yang melihat Adrian tidak takut dengan elang membuat mereka semua bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Adrian rasa ia terlalu banyak berpikir sampai lupa dengan para pengawal yang datang. Adrian kemudian berpura-pura membuat kontrak dan berbicara dengan elang itu agar mau ikut tinggal bersamanya. Tentu saja dengan akting tersebut, Adrian dan elang itu terlihat sangat akrab meskipun baru pertama kali bertemu. Sayangnya, para pengawal malah merasa aneh karena elang itu tidak menyerang dan malah berbagi kasih sayang dengan Adrian. Karena respon pengawal yang jadi aneh membuat Adrian menyesal telah melakukan akting seperti tadi. Setelah perang dimulai, itu hanya melibatkan perang skala kecil regional saja, tetapi itu makin menyebar luas hingga ke perbatasan dan menjadi perang dunia. Berkat meluasnya perang, membuat pasukan Adrian juga ikut berperang dan membuatnya tidak bisa login ke dalam game. Salah satu pasukannya melaporkan jika pasukan garda depan Croissant sedang mendekat, tapi Adrian ingin mereka tetap tenang dan kembali ke formasi sebelumnya, serta memberitahu William juga. Setelah pengalaman melawan monster dalam game membuat Adrian yakin jika dirinya tidak akan mati semudah itu.
Merasa sedang diperhatikan sedari tadi, membuat Adrian menanyakan sedang apa mereka, tapi mereka langsung berpaling sambil mengatakan bukan apa-apa. Berkat kacamata yang didapatkannya, Adrian seketika mengetahui apa yang akan dilakukan pasukan musuh yang terlihat mau menyerang. Adrian langsung memerintahkan agar operator kapal segera menyalakan perisai pertahanan karena akan ada serangan. Pasukan musuh tadi langsung melancarkan serangan yang sangat kuat pada kapal Adrian. Namun, kapal Adrian berhasil menahannya berkat perisai yang sudah terpasang. Meski perisai itu cukup kuat untuk menerima serangan kuat, tapi nyatanya dampak serangan yang begitu kuat masih terasa sampai ke ruangannya Adrian. Adrian bersyukur serangan itu tidak dilakukan oleh penyihir Circle 7 ke atas. Jika tidak, sudah pasti perisai mereka akan hancur seketika. Adrian ingin mendengar laporan operator dan operator mengatakan jika perisai Batalion 2 sudah mati dan butuh 40 detik untuk mengisi ulang. Karena perisai yang mudah hancur dalam sekali serang, membuat Adrian berpikir harusnya Lucas membuat lebih banyak sihir pertahanan. Meski begitu, Adrian rasa tak perlu resah karena ia bisa mencapai Circle 9 berkat warisannya Lucas dan memiliki Arcia yang bisa mencapai Grandmaster. Para pengawal sangat terkesan dengan Adrian yang sangat sigap mengetahui jika ada serangan dan langsung memerintahkan mengaktifkan perisai. Adrian mengatakan jika ia hanya beruntung saja dan Harman mengatakan jika Adrian sangat rendah hati. Setelah serangan itu, Adrian mencoba melihat dan menganalisa kekuatan bertempur pasukan Croissant. Tapi Adrian rasa mereka masih seimbang dengan pasukan mereka. Satu-satunya hal yang membedakan adalah kerajaan Croissant yang memiliki dua benteng langit yang memiliki ukuran lebih kecil dari benteng mereka. Harman menebak mungkin saja benteng mereka dibuat secara massal untuk invasi dan mungkin mereka melewatkan beberapa informasi. Adrian tahu jika perang biasanya ada barisan depan darat dan benteng langit, tapi karena barisan depan sedang buntu, Adrian yakin jika masalahnya terletak pada benteng langit. Adrian rasa pertempuran di benteng langit berlangsung dengan intens. Namun, Adrian menyadari jika benteng langit pasukan Croissant sedang mencoba melakukan pelepasan senjata. Adrian kebingungan kenapa senjata mereka malah dijatuhkan seperti itu. Terlebih sekarang, situasi benteng langit Croissant yang tadinya 2 lawan 1 kini menjadi 1 lawan 1. Para pengawal yang melihat itu menertawakan Croissant yang mulai kehabisan kekuatan, namun Adrian masih terus berpikir. Adrian melihat jika benteng langit kerajaan Croissant mulai mendapatkan peringatan kelebihan kekuatan sihir dan membuat Adrian menyadari apa yang akan terjadi. Adrian ingin operator menghubungi pasukan yang berada di benteng langit karena serangan bunuh diri akan segera datang. Benteng langit Croissant yang kecil itu tampaknya langsung menerobos ke arah benteng langit Reinhardt dan membuat sebuah ledakan. Dalam benteng langit, semua orang yang berada di sana sangat terkejut dengan kabar jika benteng langit milik Croissant akan melakukan serangan bunuh diri. Para pasukan yang diberitahu langsung menyerang benteng langit Croissant menggunakan peluru anti pesawat. Sayangnya, Adrian rasa serangan pasukan benteng langit mereka akan telat, jadi ia memutuskan untuk segera menggunakan sihir perisai dari salah satu cincinnya. Berkat perlindungan dari perisai Adrian, benteng langit mereka berhasil menghindari serangan mematikan yang dilakukan pasukan Croissant. Adrian rasa mereka semua akan mati jika ia tidak menggunakan artefaknya tepat waktu meskipun gelombang kejutnya sangat terasa. Untungnya, benteng langit mereka tidak jatuh karena jika jatuh, ia akan semakin kesusahan melawan serangan pasukan Croissant. Adrian kemudian memerintahkan untuk memeriksa kondisi setiap pasukan barisan depan dan juga para tentara yang bertempur. Setelah pertempuran mereka, dalam ruangan Otis, Komandan Otis menyampaikan kekagumannya atas inisiatif Adrian.
Otis mengatakan jika berkat Adrian, mereka bisa menghindari kerugian yang sangat besar. Lagi pula, serangan bunuh diri itu dilakukan di 3 medan perang berbeda, dan hanya Adrian sendiri yang berhasil menyadari hal itu dan mencegahnya. Otis akan memastikan jika Adrian akan mendapatkan hadiah yang setimpal karena kemenangan hari ini adalah karena Adrian sendiri. Adrian rasa Otis tidak terlalu serakah karena biasanya para atasan akan mengambil hadiah kontribusi bawahannya. Otis juga ingin menanyakan soal rumor yang baru-baru ini beredar, dan Adrian menanyakan rumor apa yang dimaksud. Otis menanyakan apakah Adrian benar-benar telah menjinakkan elang hitam karena cara berkomunikasi Adrian dan elang itu cukup misterius. Adrian mengatakan jika ia tidak tahu soal komunikasi yang dimaksud karena burung itu seperti sangat cerdas untuk mengetahui maksud seseorang. Jadi ia cuma melakukan apa yang harus ia lakukan, dan harus mengatakan jika itu juga termasuk komunikasi. Seseorang menambahkan jika elang hitam itu sangat setia pada tuannya dan juga merupakan spesies langka dari kota Everhill dengan mana tingkat tinggi serta kemampuan terbang sejauh 5.000 km dalam satu waktu, dan Adrian berpura-pura baru tahu soal itu. Adrian bersyukur karena Lucas membuatkannya subspace berdasarkan kehidupannya di sini. Jika tidak, ia akan sangat kerepotan untuk membuat alasan yang bisa diterima mereka semua. Adrian menanyakan pada Otis apakah ia sudah boleh menggunakan komunikasi pribadi karena musuh sedang mundur. Otis tidak mempermasalahkan hal itu, dan Adrian sangat senang karena bisa melanjutkan levelingnya di dalam game. 2 minggu setelah dimulainya perang, Adrian meminta Billiam dan pasukannya untuk berhati-hati pada jebakan musuh ketika menuruni gunung, jadi mereka harus menjaga jarak dengan mereka. Billiam meminta agar semua pasukannya tidak terpancing oleh radar musuh dan terus bergerak sambil menjaga jarak seperti kata Adrian. Billiam takjub karena hanya dalam 2 minggu, semua pasukan yang tadinya tidak percaya dengan Adrian kini mempercayai perintahnya. Tak lama setelah menuruni gunung, pasukan Croissant ternyata beneran melakukan taktik jebakan yang membuat Billiam dan pasukannya terkepung. Billiam tak menyangka musuh bersembunyi di bawah tanah yang merupakan titik buta radar, tapi ia bersyukur bisa menghindari pemusnahan berkat mengikuti perintah Adrian. Sayangnya, Billiam kebingungan bagaimana caranya agar mereka bisa mundur dari pengepungan musuh. Billiam setidaknya harus bertahan 5 menit sampai bala bantuan tiba. Apalagi mereka kalah jumlah dengan pasukan musuh dan tak mungkin mereka bisa menghindari kerusakan. Adrian kemudian memanggil Billiam dan memerintahkan agar Billiam mendorong musuh ke depan. Namun tiba-tiba sebuah serangan dari belakang dan membuat beberapa pasukan Croissant terluka dan menyelamatkan Billiam dan pasukannya. Rupanya, itu adalah pasukan bantuan yang dikirim oleh Otis untuk membantu Billiam yang terkena jebakan. Billiam heran kenapa bala bantuan bisa datang lebih cepat dan kenapa Adrian bisa melakukan hal seperti ini. Adrian kemudian memanggil Billiam dan mengingatkan agar Billiam fokus kembali karena ia tidak ditugaskan untuk liburan. Billiam masih terheran-heran dengan suara tenang Adrian dan berpikir siapa yang sebenarnya sedang liburan di sini. Adrian mengatakan jika ada musuh yang sedang membelakangi pegunungan, jadi ia harap Billiam bisa mengalahkan beberapa di antaranya supaya bala bantuan darinya tidak sia-sia. Beberapa waktu setelahnya, kabar jika dibawa ke pemimpinan Brigadir Adrian, mereka bisa mengalahkan 5 barisan depan musuh dan mengubah krisis menjadi peluang. Bahkan, unit Adrian terus memberikan kontribusi di kala unit lainnya menderita. Otis berpikir jika rumor soal Adrian yang menjadi bodoh karena hampir mati meminum racun hanyalah sebuah kebohongan saja, karena sebenarnya Adrian adalah seekor naga yang telah meningkatkan kekuatannya. Otis kemudian menyampaikan pendapat jika ia ingin membawa Adrian bersamanya karena seumuran dengan Michelle.
Semua orang sangat terkejut karena tahu Adrian sudah memiliki tunangan yang tak pernah berpisah, tapi Otis tak masalah asalkan anaknya bisa menjadi kekasihnya. Otis bahkan tak mempermasalahkan Adrian yang pecandu game karena itu lebih baik daripada kecanduan narkoba, alkohol, dan wanita. Mereka yang mendengar itu yakin jika Otis tak akan berubah pikiran entah apa masukan yang mereka berikan. Salah satu di antara mereka menyarankan agar Otis mengawasinya lebih lama lagi, mengingat perilaku Michelle sangat berapi-api. Otis baru ingat jika anaknya memiliki sifat yang cukup pemarah, jadi ia akan memikirkannya ulang. Selain itu, Otis ingin agar mereka memberikan laporan yang benar mengenai kontribusi Brigadir Adrian. Di lain tempat, terlihat William sedang meminta Adrian untuk meluangkan waktu sebentar dengannya. Adrian tidak masalah dengan itu, tapi ia ingin langsung ke intinya saja jika itu tidak penting. Adrian menyadari jika William kini merubah sikapnya dari keingintahuan menjadi menguntungkan dan waspada menjadi antisipasi. William langsung menanyakan kepada Adrian apakah selama ini ia menyembunyikan kekuatannya, dan Adrian berpikir William ternyata sangat belak-belakan. William mengutarakan jika ia khawatir apabila Cedric menjadi penguasa, wilayah mereka pasti akan mengalami krisis karena dia tidaklah cocok menjadi pemimpin. Jika Adrian mau bersaing dengan saudaranya, William akan berusaha untuk mendukungnya sekuat tenaga. Melalui kacamata ajaibnya, Adrian tahu jika perkataan William itu serius, tapi ia masih penasaran apakah William bertindak sebagai ajudan terdekat ayah atau karena ia pernah menyelamatkannya. Adrian berterima kasih atas niat baiknya, tapi Adrian memutuskan untuk berpura-pura tidak pernah mendengarkannya. Meski William kecewa dengan keputusan Adrian, tapi Adrian berpikir jika terburu-buru akan mengacaukan situasinya. Adrian yakin jika akan sangat sulit untuk membatasi informasi yang bisa diterima oleh Cedric dan Anna. Terlebih, Adrian harus masih waspada karena mungkin ada sistem pengawasan yang tidak ia ketahui. Adrian memutuskan untuk melakukannya seorang diri karena menyingkirkan Cedric dan Anna adalah tugasnya. Jadi ia tidak ingin berbagi kegembiraan itu dengan orang lain. Berkat itu juga, Adrian akan mengingat jika masih ada orang-orang yang khawatir tentang kesejahteraan wilayah ini. Adrian penasaran dengan penghargaan apa yang akan diberikan atas pencapaiannya selama perang ini, dan itu harusnya bukan masalah besar. Pada hari penyerahan penghargaan, Adrian mendapatkan medali singa emas kelas 2 langsung dari Raja Kerajaan Leonhard ke-23, dan Adrian rasa ini sebuah masalah. Adrian tak menyangka jika kontribusinya akan sangat dihargai lebih tinggi dibandingkan harga sebuah jet tempur dan perlengkapan garda depan. Adrian berpikir mungkin ia sedang dijadikan tokoh untuk mempercepat kemajuan perang, tapi ia memutuskan untuk memanfaatkan situasi ini. Adrian yakin jika Cedric akan menjadi gila setelah mendengar pencapaian yang ia terima langsung dari kerajaan. Di tempat lain, Cedric sangat marah karena semua orang sedang membicarakan tentang Adrian dan berpikir harusnya ia yang mendapatkan semua perhatian itu jika dirinya yang ikut perang. Cedric menanyakan bagaimana tentang ayahnya, dan Anna mengatakan jika dia sedang bersama dengan wanita rendahan. Cedric menanyakan kenapa ibunya tidak bertindak apapun, tapi Anna merasa pusing dan menanyakan balik apakah ia harus meracuni ibunya Adrian itu. Cedric tiba-tiba marah pada ibunya, tapi Anna mengatakan jika Rayford sudah berniat untuk melindungi wanita itu selagi Adrian pergi berperang, jadi Cedric harusnya mengecilkan suaranya. Cedric menanyakan apakah Adrian akan pergi dari keluarga ini setelah perang, dan Anna mengiyakan. Anna mengatakan jika Adrian bukanlah tandingan anaknya, jadi Adrian pasti berusaha keras dalam perang supaya bisa mendapatkan nafkah setelah keluar dari keluarga ini.
Anna akan memastikan semuanya berjalan lancar, dan Cedric merasa harus yakin dengan perkataan ibunya. Cedric sangat yakin akan kemenangannya karena ia memiliki backingan kakeknya dan sebagian besar wilayah Lawrence berada di bawah kendali ibunya. Cedric berpikir jika ayahnya hanyalah sekedar wali sementara sebelum ia menyerahkan kekuasaannya pada Cedric. Namun dalam hatinya, Cedric masih sangat kesal dan marah mengetahui jika Adrian adalah anak yang sangat pintar melebihi ekspektasi semua orang. Cedric masih sangat marah ketika teringat jika semua orang mengatakan Adrian adalah anak yang ajaib dan itu semakin membuatnya kesal. Cedric yakin harusnya Adrian menjadi orang tak berguna setelah mereka meracuninya, tapi Cedric masih tidak tahu kenapa ia merasa sangat kesal dengan Adrian. Di sisi lain, di tempat Sylvia tinggal, ia saat ini sedang menyaksikan Adrian yang sedang mendapatkan banyak perhatian atas pencapaiannya selama perang. Pada minggu ke-7 sejak peperangan dimulai, Adrian saat ini sedang terlihat akan membagikan minuman pada para pasukannya. Pasukan Adrian tampaknya begitu antusias mengantri minuman yang disediakan Adrian. Pasukan Adrian merasa sangat segar setelah meminum minuman dari Adrian. Terlebih lagi, pasukan brigadir lain sedang lesu, tapi pasukan mereka masih sangat segar. Pasukan Adrian tidak tahu jika air yang mereka minum telah dicampur dengan setetes eliksir yang sangat berharga, meski Adrian rasa jika memberi eliksir pada mereka seperti sia-sia, tapi ia harus melakukannya supaya perang cepat berakhir. Pasukan yang dipimpin William tampaknya kini akan kembali ke tempat mereka ditugaskan, dan Adrian ingin agar mereka tidak bekerja terlalu keras. Tak lama, seseorang menyampaikan jika Komandan Divisi 9 ingin Adrian mendatanginya. Adrian bersama dengan beberapa orang tampaknya sedang menuju ke markas Komandan Otis. Adrian menanyakan kenapa Otis jadi semakin sering memanggilnya, dan Herman mengatakan jika Otis sudah mempercayai Adrian. Setelah sampai di markas Otis, Adrian cukup heran karena sepertinya Otis mengundang para komandan unit lainnya. Adrian berpikir mungkin Otis bisa saja mengirimi pesan padanya jika itu terkait dengan pertempuran, dan mungkin dia sedang ingin mengumumkan sesuatu. Dengan wajah yang penuh gembira, Otis menyambut semua komandan yang hadir meskipun mereka tidak tahu apa yang akan disampaikannya. Otis memberitahu jika mereka semua harus bersuka cita karena akhir peperangan melawan kerajaan Croissant akan segera diumumkan. Otis menjelaskan jika Menteri Luar Negeri kedua kerajaan sedang bertemu, dan karena Croissant tidak mau melakukan serangan habis-habisan, maka perang ini seperti halnya perang lokal tahunan. Dua pria di belakang Adrian berbicara kenapa Croissant melakukan hal semacam ini, dan pria di sebelahnya mengatakan jika itu untuk memperkuat kekuasaan saja. Adrian menanyakan bagaimana dengan pasukan baris depan yang sudah berangkat, dan Otis mengatakan jika mereka masih harus terus melanjutkan perang sampai deklarasi berakhirnya perang dikeluarkan. Mendengar hal itu, membuat Adrian berpikir jika kematian pasukan bawah adalah kesalahan para atasan dalam membuat keputusan. Otis ingin Adrian bersantai mulai sekarang sampai deklarasi berakhirnya perang diterbitkan. Otis menambahkan jika Adrian telah mendapatkan medali singa emas sebagai rampasan perang, dan imbalan itu sesuai dengan kontribusi Adrian selama perang. Adrian memutuskan untuk tidak terlalu memikirkan soal para prajurit seperti biasanya dan menikmati pesta itu. Adrian masih harus melanjutkan rencana balas dendamnya dibandingkan memikirkan orang lain dan naik level secepatnya sebelum kembali dari perang. Saat ini kita kembali ke markas milik Adrian, di mana Billy yang mengutarakan pendapatnya soal perang yang akan segera berakhir. Menurut William itu pilihan yang bagus
karena jika kerajaan Reinhardt dan Croissant perang habis-habisan, itu akan membuat ratusan benteng langit dan pasukan baris depan akan memusnahkan segalanya. William menambahkan jika sebuah bencana akan terjadi apabila kedua kerajaan berperang habis-habisan. Adrian sebenarnya agak heran kenapa William masih sempat-sempatnya datang ke tempatnya ketika William harusnya istirahat. Adrian kemudian memberikan William coklat yang sedari tadi dimakan Archia. Adrian mengatakan jika coklat itu diberikan oleh Otis, jadi harusnya coklat itu sangat mahal. William masih sangat terkesan dengan Adrian yang berbeda dengan bangsawan lain karena peduli dengan para bawahannya dan tetap menjaga pusat komando dikala pasukannya istirahat. Adrian tentunya merasa jika ia memang bukan seperti seorang bangsawan karena di kehidupan sebelumnya ia juga adalah rakyat biasa. William juga menyebut jika Adrian masih memiliki ketenangan dan martabat sejati seorang bangsawan, tapi Adrian merasa William salah paham dengan itu. William kemudian mencontohkan ketenangan Adrian ketika memimpin pasukan ketika musuh mulai menyerbu dengan kepercayaan diri yang mutlak. Menurutnya, ketenangan Adrian dalam mengatasi masalah membuat pasukan lainnya tidak menjadi tegang ketika ada serangan musuh. William menambahkan jika batalion mereka saat ini sangat mempercayai Adrian, namun Adrian berpikir apakah mungkin William ingin mengungkit pembicaraan waktu itu. Adrian ingin menyampaikan pada William jika dirinya tidak tertarik untuk membahas itu. Namun William dengan menundukkan kepalanya mengatakan jika ia memiliki orang-orang yang bisa dipercaya dan sudah mengamankan semua perangkat pengawasan. Adrian juga memeriksa sekitarnya jika memang apa yang dikatakan William tidaklah bohong dan berpikir jika semua ini berasal dari pihak ayahnya. Adrian mengapresiasi tindakan pencegahan William, tapi Adrian rasa tindakan William malah terlihat mencurigakan. William mengatakan jika ia sudah merencanakannya, jadi ia sengaja datang ketika para pasukan harusnya mulai beristirahat. William kemudian bersumpah jika ia akan melayani Adrian sebagai tuannya mulai sekarang. Adrian menanyakan apakah kesatria di luar sana juga berpikir hal yang sama dengan William dan William mengiyakan. Adrian menyetujui permohonan William, tapi ia memiliki sebuah syarat yang harus William ikuti. Adrian ingin William bersikap biasa saja sampai waktunya tiba, tapi William ingin agar mereka segera mengumpulkan kekuatan selagi belum kembali ke kediaman Lawrence. Adrian rasa tak perlu mengkhawatirkan hal itu karena belum tentu mereka akan menang, jadi Adrian sudah memiliki rencana, jadi William harus mengikutinya. Adrian menanyakan seberapa banyak yang mengikutinya dan William mengatakan ada 5 pasukan barisan depan dan kesatria berjumlah 30 serta mereka bisa menambah kekuatan jika mengajak orang-orang di sekitar wilayah. Adrian rasa itu tidak buruk untuk mengajak beberapa orang bekerja sama dengannya. William juga ingin menyampaikan sesuatu pada Adrian mengenai menambah pasukan mereka. Karena Rayford berencana menugaskan Perseus pada Adrian, William menyarankan agar mereka bisa merekrutnya terlebih dulu. Perseus sebelumnya dikenal sebagai wakil komandan Ordo Kesatria Lawrence yang memiliki keterampilan superior dan hampir setara dengan komandan kesatria. Karena keterlibatan politik Anna dan orang di sekitarnya membuat Perseus tidak pernah terlihat lagi. Adrian tak menyangka orang itu akan kembali dan William mengatakan jika mereka bisa merekrutnya, itu akan membuat para kesatria yang netral akan mulai berpihak pada Adrian. Mengetahui jika Perseus adalah kesatria yang populer, Adrian yakin jika ia bisa memperluas pengaruhnya dan mungkin cukup untuk menyamai kekuatan Cedric dan Anna. Adrian rasa bukan hal buruk untuk merekrut Perseus. Terlebih, Adrian sangat suka membawa bakat yang berharga bersamanya. Adrian ingin agar William segera membuat dirinya dan Perseus bertemu, tapi ia ingin agar William melakukannya secara diam-diam.
William dengan sangat yakin mengatakan jika ia akan melaksanakan tugas pertamanya supaya Adrian bisa bertemu dengan Perseus. Setelah pembicaraan itu, Adrian bersama Archia keluar ruangan dan disambut dengan hormat oleh para pengikut barunya. Adrian tahu jika membentuk kekuatan akan sangat bagus, namun bagi Adrian, membangun kekuatan tempur bukanlah prioritas saat ini. Adrian memiliki misi penting, yaitu menyelesaikan misi dari warisan Lucas dan segera mendapatkan hadiahnya. Adrian yakin jika hari ini adalah waktunya ia untuk mencapai circle ke-7. Namun sayangnya, Adrian beserta Archia dan elang hitam sudah tergeletak tak berdaya. Adrian akhirnya mati setelah melawan bos lantai 7 dan baru bisa melanjutkan permainan setelah XP-nya dipulihkan.